kolaborasi ini adalah kain viscose, of course dari APR, kain viscose-nya, yang dimana kain tersebut adalah 100% biodegradable. Di APR sendiri, kami tidak memproduksi kainnya, tetapi kita memproduksi serat viscose fibernya. Namun kami memiliki beberapa fabric partners, fabric mills partners, dan kita ada, dan spinning mill partners juga yang menggunakan serat-serat viscose dari kami. Sehingga bagi customer yang ingin menggunakan viscose kami juga bisa memperkenalkan kepada mereka. Di sisi lain, kami memiliki ruang kolaboratif yang Anda semua ada di sini, namanya Jakarta Fashion Hub. Dan Jakarta Fashion Hub ini it's not only a collaborative working space, tapi kami juga membantu teman-teman desainer dan juga mungkin ada desainer dan label baru untuk meng-connect mereka dengan our fabric mills partners yang memakai serat viscose kami. Dan juga kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba memakai viscose kami, kita di Java juga actually menjual our viscose fabric, bisa membeli dengan quantity yang kecil. Ikut mobil lagi silahkan. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum tahu tentang rayon viscose adalah kain yang breathable, nyaman, versatile, dan dapat dipadukan dengan berbagai bahan yang lainnya juga. Jadi bisa dengan katun, dengan polyester, dan lain-lain juga. Karakternya yang terbarukan dan dapat terurai secara hayati menjadikannya bahan yang berkelanjutan untuk sustainable fashion. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit, kalau misalnya teman-teman media mungkin belum kenal tentang APR, I would like to introduce APR kepada kalian semua. APR merupakan perusahaan fixed rayon di Pangkalan Kerinci di Riau. Pangkalan Kerinci itu kira-kira about 60 km ya dari Pekanbaru. Dan kita memiliki kapasitas around 300.000 ton per tahunnya di Pangkalan Kerinci. Kami adalah satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang memproduksi serat rayon di dalam negeri, sesuai dengan spirit pemerintah dalam mengajak kita semua menggunakan produk-produk dalam negeri atau Everything Indonesia. Di skala dunia, kami adalah perusahaan viscose rayon terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, di mana area perkebunan dan pabrik kami untuk menghasilkan serat viscose rayon berada dalam satu kompleks. Maaf ya, sedikit nervous jadinya hari ini. Dan juga tepat di tahun 2021 kami mengeluarkan APR 2030, di mana merupakan program keberlanjutan atau sustainability yang akan kami garap dalam satu dekade ke depan. Salah satu fokus kami adalah program ini adalah advancing gender equality across the value chain. Kami percaya dan berkomitmen bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarir di perusahaan demi keberagaman dan juga inclusivity. Tahun ini kami ingin mempertegas dukungan terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya secara internal, namun secara eksternal juga. Salah satunya dengan menggandeng brand lokal seperti Kalas Studio yang diperkarai oleh 3 perempuan inspiratif dan memiliki visi dan misi yang sama. Harapan kami melalui kolaborasi ini dapat menginspirasi lebih banyak desainer untuk menggunakan bahan viscose rayon dari sumber berkelanjutan yang seluruhnya dibudidayakan dari Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya, dan mungkin saya akan mengasih pada Kalas Studio untuk lebih dalam lagi memperceritakan, lebih mengeksplain tentang kolaborasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zoe atas pembukanya. Nah, kemudian pasti nih teman-teman media udah gak sabar nih pengen berbincang-bincang bersama Kalas Sisters yang sudah hadir di sini. Yang aku dengar Mbak Vina juga kemarin jauh-jauh dari Melbourne ya untuk acara ini spesial. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit perwakilan dari Kalas Studio tentang koleksi terbarunya dan juga mungkin kerjasamanya dengan Asia Pasifik lain seperti apa? Pertama-tama terima kasih teman-teman media yang udah datang hari ini, kita appreciate banget. Mungkin sebelum mulai ngobrolin tentang kolaborasi kita dengan APR, aku sedikit menjelaskan tentang brand Kalas Studio ini. Kita berdiri di tahun 2018, 3 co-foundernya, aku Vina, ada Karina dan Adinda gitu.
Konsep Kala Studio ini tuh kita benar-benar pengen kolaborasi dengan seniman. Jadi hampir setiap koleksi kita either kolaborasi dengan seniman atau local brand atau juga dengan in-house illustrator kita gitu. Nah, dengan APR ini sepertinya kayak match gitu. Karena visi kita Kala Studio dengan APR itu sama. APR memiliki campaign sustainable fashion yang seperti Mas Zoe tadi udah bilang, dan kita memang bertiga ini dan brand kita ingin mengeksplor something yang materi yang lebih sustainable, lebih eco-friendly dan juga biodegradable yang mudah terurai. Jadi cocok banget. Bahannya kita pakai viscose rayon twill yang very breathable, terus dia halus, lembut, terus punya daya serap yang tinggi, which is cocok banget dengan tropical iklim di Indonesia gitu sih. Nah, lalu kita brainstorming untuk kreatif prosesnya, lalu we come up with Philo Garden gitu collection. Philo Garden ini menceritakan tentang pemberdayaan wanita gitu. Jadi kita mengeluarkan 3 prints, kalau bisa dilihat di koleksinya. Ada blushing Philo yang Karina pakai dan Linda pakai. Itu kan dia warnanya pistachio dan kepimpingan. Itu dia, ini the pink princess. Jadi benar-benar yang artinya adalah love and affection. Jadi wanita tuh penuh kasih sayang, penuh cinta. Kita tuh juga support satu sama lain gitu. Nah, untuk yang kedua, Night Garden, ini warnanya bold. Ada neonnya, jadi yang menggambarkan wanita tuh walaupun dengan situasi apapun mereka bisa tetap kuat gitu, very strong, independent gitu. Sementara ada mix yang dipakai Mas Zoe, namanya Day and Night, itu merepresentasikan wanita yang multi peran gitu loh, bisa melakukan apa saja gitu. Yes, kayak gitu sih. Jadinya kita pengen mengeluarkan tentang pemberdayaan wanita. Saya di sini mensupport wanita-wanita ini makin memakai baju ini. Iya, terus lalu sama. Jadi waktu APR bilang viscose rayon itu dari akasia dan dari eucalyptus, kita langsung kayak I think we want to try to collaborate with them. Peduli karena ini at the end of the day juga lebih peduli lingkungan gitu, karena at the end of the day dia biodegradable dan mudah terurai, jadi lebih eco-friendly, lebih ramah dengan lingkungan gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Vina. Nah, setelah mendengarkan seluruh cerita dari Mbak Vina, kini kita masuk ke sesi Q&A. Silakan teman-teman media jika ada pertanyaan boleh angkat tangan. Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Nada dari Jakarta Group. Ingin tanya kepada Mas Zoe terlebih dahulu, apa saja yang VTR berikan dalam kolaborasi ini dengan Kala Studio. Kemudian kepada Kala Studio, apa saja tantangan dan keuntungan dalam menggunakan viscose rayon VTR? Terima kasih. Terima kasih. Silakan dari Mas Zoe. Sorry, dia apa saja yang kami support untuk Kala Studio? Okay. Jadi maksudnya dengan dari PR sendiri, because kayak saya bilang tadi, we want incorporate the women designers. Nah, salah satunya adalah kita mensupport dengan adanya hari ini dengan dengan event ini, dan juga kebetulan juga hari ini karena di Jakarta Fashion Hub sendiri kita ada store. Mereka akan ada pop-up store di sini juga selama event ini. Dan di luar itu juga disupport oleh APR sendiri, dan misalnya dari social media segala macam itu kita juga mensupport mereka untuk desain-desain dan untuk live stream yang sekarang ini gitu. Mungkin aku bisa bantu jawab yang kedua tentang tantangan. Ini jujur aja ya, bukan karena lagi kolaborasi dengan APR. Aku sih personally ngerasa tantangan itu belum ada, karena yaitu dari APR itu mereka boleh lihat ngasih kita tuh minimum quantity of production. Jadi kita boleh quantity awal kita bebas dari kita. Jadi kita no pressure dalam pengeluaran cost awal, tapi kita bisa tetap maintain production ke depannya. Dan proses kerjasama dengan pabrik rekan dari APR, yaitu Hati yang memiliki serat dari APR ini,
Viscose itu sangat-sangat mudah gitu ya, karena kita memang sudah mencoba berbagai vendor dengan vendor yang lain. Nah di sini kita mendapatkan kemudahan yang sangat-sangat smooth gitu prosesnya, dari mulai bertemu sama mereka di acara apa namanya itu? Buyer Sellers Meet. Nah itu kita ketemu dengan mereka, terus fast respon juga, jadi semuanya tuh serba cepat ya prosesnya dan sangat-sangat mudah. Bahkan mereka tuh bisa menjawab WhatsApp jam 6 pagi, 9 pagi untuk mengecek meetingnya. Dan itu sangat suka. Nah itu makanya tadi aku juga bilang, maksudnya kita juga ada beberapa partner fabric mills juga yang kita bisa kenakan kepada teman-teman desainer. Nah soalnya salah satu juga mungkin yang banyak teman-teman desainer juga yang selalu bertanyakan adalah kuantitinya nih gimana, kuantitinya apakah harus banyak atau bisa gimana. Nah itu juga dengan teman-teman desainer kita juga bisa memperkenalkan ke beberapa fabric mills yang dimana seperti yang tadi Dina bilang kuantitinya juga bisa, maksudnya yang tidak terlalu besar juga gitu loh, dimana mereka bisa memproduce untuk teman-teman desainer yang mana juga misalnya kalau mau baru pertama kali mencoba juga jadi bisa gitu dengan kuantiti yang limited, nah yang terlalu besar juga gitu loh. Sehingga membuat para brand itu lebih berani ya untuk mencoba, mencoba dulu untuk mencoba start yang eco-friendly seperti Viscose yang dari APR. Kalau misalnya mau kuantiti yang lebih kecil lagi di sini soalnya kita juga kayak bulan tadi kita jual juga bahannya di sini. Ya kalau misalnya mau beli 1 meter juga boleh kan ya? Bisa ya, kayak gitu. Nah, kalau aku mungkin bisa tambahin untuk timeline production-nya juga lebih cepat. Karena bahannya memang mudah didapat, diakses gitu. Jadi untuk kita kebantu banget sih untuk timeline proses produksinya gitu. Kalau kita juga kita dari bulan cepat ya. apa Februari ya ngobrol-ngobrol gitu ya gitu. Oke, terima kasih Mas Zoe dan juga Kala Sisters atas jawabannya. Mungkin teman-teman media ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari sebelah sini dulu boleh. Silakan. Halo, saya Yusa dari Jakarta Post. Saya mau nanya ke Mas Zoe dulu. Apakah dari APR kedepannya akan ada other collaborations atau innovations yang akan dijajaki? Kalau dari Kala Studios, aku mau nanya. Tadi sempat disebutkan bahwa Viscose Rayon itu kan very breathable dan warna-warnanya juga sangat vibrant. Itu apakah akan koleksi-koleksi kedepannya akan menggunakan Viscose Rayon juga akan ada eksplorasi di situ? Terima kasih. Thank you pertanyaannya. Of course kita akan kolaborasi lagi ke depannya dengan desainer-desainer Indonesia, because also we want to support the Indonesian fashion industry juga, dan salah satunya this is the appreciation yang kita memberikan ke mereka adalah dengan kolaborasi dengan APR. Jadi kedepannya juga insya Allah sih kita akan lebih banyak lagi kolaborasi dengan desainer-desainer, dan juga at the same time untuk mengintroduce ke mereka juga mungkin yang belum pernah memakai Viscose, memakai Viscose kita juga at the same time gitu. Jawab pertanyaannya ya. Yes, of course kita akan mencoba dengan serat-serat APR yang lain, serat yang eco-friendly juga, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Kita juga lagi tertarik gitu, tadi ngobrol-ngobrol pengen mencoba yang denimnya, mungkin yang tekstur yang lain, karena memang prosesnya sudah sangat mempermudah kita untuk lebih shifting ke sustainable fabric. So juga kalau misalnya mungkin teman-teman yang belum pernah ke JFH, kita actually ada our fabric library di mana bisa melihat bahan-bahan the different kind of viscose yang pernah kita kerjasama buat dengan our fabric mills partners juga. Dan aku happy-nya dari APR sendiri dan JFH itu tuh kayak end-to-end support gitu loh. Bahkan untuk brand yang mungkin belum punya kantor, belum punya lokasi gitu ya untuk jahit atau apa, nah ini juga di sini tuh juga disiapin gitu. Jadi anytime kita bisa berkunjung ke sini untuk sekedar lihat fabric lalu bisa langsung sampling jahit fabricnya juga bisa di sini. Oke, terima kasih. Oh, selanjutnya boleh pertanyaan berikutnya? Ada Mas Dian dulu tadi. Oh, Mas Dian. Oke, silakan. Jeng. Takut ya? Ya, saya Dian dari Lusina. Terima kasih kesempatannya dan saya mengucapkan congratulations, keren banget collabsnya, baru masuk deh. Wow ya, udah kayak ke alam colorful gitu ya. Nah pertanyaan pertama ke Kala, ini visual kali ini apa in-house studio, in-house design atau gimana? Kemudian proses memutuskannya bagaimana gitu ya. Kemudian kedua buat Kala juga promotion plan-nya apa ya. Terus buat Pak Zoe, viscose treatment itu gimana sih?
baiknya gitu ya. Thank you. Oke, paling aku jawab dulu. Kalau dari Kala Studio kita pakai in-house illustrator Devita Mahendra, dan konsepnya karena memang Viscose Ryan sendiri itu dari pohon ya. Jadi kita fokus ke tanaman, which is yang kita pilih adalah Philodendron Pink Princess gitu sih. Jadi awal mulanya dari situ berangkatnya, lalu kreatif prosesnya pakai konsep si tanaman philo itu sendiri. Mungkin aku mau nambahin sedikit, karena kan ya itu tadi benang merahnya dari APR dan Kala Studio itu udah ada. Jadi pas kita lihat, oh ini kayaknya cocok nih philo, tanaman philo dengan background cerita dari kita, dengan cerita dari APR, ini tuh it's working dan ada koneksinya. Jadi we're not even making a very big effort buat ini. Oke, terima kasih. Promotion plan-nya gimana? Promotion plan sebenarnya kita ngikut aja. Ya, karena pas pada saat meeting terakhir memang sudah ada timeline-nya yang jelas, campaign, marketing, promosi segala macam dari APR dan membantu banget untuk kita. Kita ngikutin end-to-end banget ya. Iya. Jadi Iya. kebetulan juga kan dari Kala sendiri they don't have an offline store juga, semuanya kan online. Jadi that's why kenapa kita untuk di pop up store di sini, supaya mungkin kalau untuk klien-klien Kala juga mungkin yang mau lihat sendiri sebelum membeli, bisa juga ada datang ke JFH untuk melihat koleksi-koleksinya. Dan selain itu juga untuk promosi ya, we will help them with anything that we can support, especially kayak misalnya social media itu udah pasti kita akan buatkan juga, dan salah satunya adalah flash conference ini juga yang kita support ke mereka. Habis itu tadi kalau nggak salah Mas Dia juga nanya kan bagaimana saya harus take care of Viscose ya, gampang. Kalau nggak Viscose itu produknya kan again it's 100% natural, it's biodegradable. Kalau misalnya kita compare dengan misalnya bahan-bahan yang lainnya, Viscose itu pertama kalau misalnya untuk dicuci segala macam itu warnanya juga akan lebih ada terus, tidak akan lebih gampang pudar. Habis juga untuk take care of Viscose sendiri, kalau misalnya let's say kita memakai 100% Viscose dan juga misalnya dyeingnya juga 100% natural, actually kalau misalnya kita udah bosen nih misalnya sama si bajunya sendiri, we actually bisa kita tanam di dalam tanah, dan after 21 hari it will biodegradable by itself itu. Dan 21 hari, 3 minggu itu. Dan selain itu juga, kalau misalnya di iklim kita juga lebih gampang untuk memakai Viscose juga, because cocok dengan iklim kita yang panas juga di sini gitu Mas. Gitu. Boleh nanti Mas coba. Boleh coba aja. Kalau nggak tahu. Oke, terima kasih sudah menjawab ya Mas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian boleh dari Mas Yahya yang lain. Terima kasih. Saya Rizal dari Bisnis Indonesia. Satu pertanyaan saya ini, di bagian atas kan sudah dijelaskan sedikit yang Viscose itu kan materinya soft dan sirkulasi udaranya bagus itu. Nah, pertanyaan saya potensi pasar, pasar marketnya nanti akan seperti apa? Apakah akan menyasar daerah-daerah tropis atau mungkin kedepannya akan seperti apa? Mungkin bisa beri gambarannya. Terima kasih. Mungkin aku bisa ini Mas. Of course kalau misalnya kita 100% Viscose itu mungkin lebih cocok untuk di iklim-iklim tropical kayak kita Indonesia gitu-gitu. Tapi sebenarnya untuk Viscose sendiri itu kayak saya bilang tadi, itu kan bisa dikawinkan dengan serat-serat yang lain juga, bisa katun atau bisa dengan twill. Jadi kalau misalnya nanti Mas lihat dari our fabric library itu actually ada banyak sekali fabric yang kita sudah buat dengan our fabric mill partners, di mana itu bisa misalnya untuk dipakai di luar juga, bisa lebih tebal atau lebih tipis. Jadi bisa tergantung bagaimana yang diinginkan oleh desainer itu sendiri. Jadi ada yang sama dengan misalnya dengan wool itu juga kita ada, itu juga dengan twill juga ada, atau even sekarang ini yang kita lagi buat juga kayak misalnya untuk mendekati dengan dengan silk juga ada. Jadi itu yang selalu inovasi baru yang kita buat bersama dengan fabric mill partners kita untuk mendevelop kain-kain baru yang bisa dipakai bukan hanya di negara-negara iklim yang tropis, tapi untuk yang kayak misalnya yang lebih dingin juga gitu. Aku
mungkin mau jawab untuk dari Kala Studio. Target market kita itu jadi baju-baju yang kita buat itu bisa dipakai dari pagi sampai malam. Orang mau pergi casual atau mau pergi formal, kita tinggal di styling aja. Karena dibantu dengan bahan yang nyaman juga, jadi benar-benar nyaman dipakai di rumah, dipakai sehari-hari, daily wear gitu. Jadi ya bisa nyaman dipakai seharian. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Esi, silakan. Baik, selamat sore. Saya Joan dari Media Indonesia. Mungkin pertanyaannya untuk Kala Studio. Ini kan bisa dibilang baju ya Mbak. Kan ada juga kategori aksesoris gitu. Mungkin ada kedepannya ada pemikiran untuk menggunakan viscose untuk aksesoris, dan kalau ada, what kind of accessories? Terus ini untuk tanggal official release-nya itu kan hari ini ya. Nah, untuk open to public dan bisa dibeli customer itu mulai kapan? Terima kasih. Nggak sabar loh dia. Nah, kalau hari ini memang kita khusus untuk pembelian yang hari di sini di JNH. Nah, untuk besok kita sudah mulai untuk pembelian online di website Kala Studio seperti biasa. Nah, kalau untuk aksesoris ke depannya, ya seperti rencana kita memang pengen explore startup viscose lebih dalam lagi. Dan tidak menutup kemungkinan akan kita produksi juga dalam bentuk produk lain, karena memang kita punya produk-produk aksesori yang memang sebenarnya di tiap koleksi itu ada. Memang kemarin kita belum mempersiapkannya ya. Jadi ada scarf, ada bucket hat, ada usable bag juga. Nah, jadi mungkin sekitar itulah kita akan mulai viscose di koleksi selanjutnya bersama saya. Boleh, silahkan dengan senang hati. Oke, sudah menjawab ya Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman media ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan. Saya Laras dari IDN Times. Mau tanya, untuk koleksi ini tuh ada berapa, dan apakah dia tipe yang bakal ada sampai seterusnya atau edisi tertentu, dan di bundle-nya kisaran berapa? Untuk koleksi Hello Garden kita sekarang ada 10 SKU. Biasanya itu kalau dari koleksi pertama kali banget sampai sekarang kita itu hero produknya namanya Everyday Shirt. Dari pertama kali sampai sekarang kita mencoba inovasi baru. Kita bilangnya evolving Everyday Shirt. Jadi dari yang benar-benar meja biasa dengan cara Hawaii, kita pernah bikin dengan keras scallop, dengan bagian depannya juga scallop. Nah, kali ini kita merasa cocok banget nih ruffles. Jadi kita bikin bagian lengan dan ada celana pendek yang kita jual satu set itu ada rufflesnya gitu. Lalu juga untuk koleksi ini pertama kali kita mengeluarkan playsuit. Biasanya kita belum pernah biasanya either celana pendek, celana panjang, rok atau dress. Nah, kali ini kita mengeluarkan playsuit karena juga lagi-lagi cocok sama temanya kali ini. Kalau price range-nya shorts itu 450.000, dress itu sekitar 1,25 juta sampai 1,3 juta, lalu setnya tuh 1,5 juta, sama playsuit 1,25 juta. Gawat. Ini ada juga. Oke, ada. Sudah cukup jawab ya Mbak ya. Terima kasih. Teman-teman media tampaknya antusias sekali ya. Ini banyak banget pertanyaan dari tadi. Nah, tapi